Ya, diperbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, peserta maupun panelis dan para pejabat. Judul presentasi saya adalah mengganti hidrokarbon fosil dengan biohidrokarbon. Jadi silakan slide berikut. Nah, sebetulnya abad 20 itu harusnya disebut abad perekonomian hidrokarbon fosil. Mengapa? Karena minyak bumi alias sumber daya hidrokarbon fosil adalah penggerak utama pertumbuhan ekonomi dunia. Jadi minyak bumi adalah sumber energi, dan energi itu adalah sebetulnya darah atau oksigennya perekonomian. Jadi kalau darah dan oksigen itu kan kita butuh terus, tanpa itu kita mati. Jadi tanpa oksigen, maka tanpa energi perekonomian itu mati. Ya, dan minyak bumi adalah sumber daya utama energi di abad 20. Jadi ini yang sebetulnya menjadi latar belakang atau alasan bahwa mengapa pembangunan Indonesia di era Orde Baru dari tahun 67 sampai 98 itu pesat sekali kemajuannya. Ya, karena negara kita memanfaatkan minyak bumi sebagai basis pertumbuhan ekonomi, dan di masa itu kita adalah negara pengekspor neto minyak bumi. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan sendiri, tapi bisa juga menjual ke negara lain. Nah, situasi itu berubah sejak tahun 2004, di mana negara kita telah menjadi importir neto minyak bumi, dan impornya itu melaju cepat dari tahun ke tahun, sehingga dalam beberapa tahun terakhir impor itu menyebabkan neraca perdagangan negara kita defisit. Silakan. Slide berikut. Ya, jadi slide ini memperlihatkan bahwa neraca perdagangan kita itu tahun-tahun terakhir, kalau migas itu sudah dari tahun 2014 dan sebelumnya defisit terus. Non migas itu tadi sebetulnya menolong, tapi di 2 tahun 3 tahun terakhir malah ikut mengecil, sehingga neraca perdagangan total kita itu negatif. Nah, masih untung sebetulnya dalam 2 tahun terakhir itu negatifnya dikecilkan sedikit dengan adanya program B20 dan B30 di tahun 2020 ya. Sehingga defisit itu sebagian diperkecil. Jadi dari neraca ini sebenarnya kelihatan bahwa yang harus dilakukan itu adalah kita harus menggenjot kembali naik ekspor non migas, dan kemudian menekan atau mengurangi impor migas. Ya, jadi negara kita itu sangat dianugerahi kemampuan fotosintesis yang paling tinggi. Silakan. Nah, kalau kita lihat sebetulnya sumber daya nabati apa atau produk nabati apa yang kandungan energinya tertinggi, kalau kita mau memanfaatkannya untuk keperluan energi. Yang paling tinggi kandungannya itu adalah minyak lemak. 37 megajoule per kilogram. Jadi itu kira-kira 85%-nya minyak diesel atau solar. Nah, sebetulnya sama juga seperti minyak bumi, kita manusia tidak bisa membuatnya. Jadi maupun minyak bumi maupun minyak nabati, keduanya sebetulnya dibuatkan Tuhan untuk kita. Oleh karena itu harus kita manfaatkan secermat dan sebaik yang kita bisa. Lalu sebetulnya ada tambahan anugerahnya juga untuk kita di wilayah tropika. Yang pertama, hasil panen minyak lemak nabati di wilayah tropik biasanya lebih besar 1,5 ton per hektar per tahun. Di wilayah 4 musim itu biasanya hanya paling tinggi 1,5 ton per hektar per tahun. Kemudian di wilayah tropik banyak pohon besar, jadi berkayu, berjerami, berlignoselulosa banyak, yang biji buahnya berminyak lemak, sedangkan di wilayah 4 musim hampir tidak ada. Kemudian asam-asam lemak, itu penyusun utama minyak lemak, itu juga memiliki ciri energi yang sebetulnya menakjubkan. Silakan. Jadi ini sebetulnya memperlihatkan bagaimana miripnya asam lemak dengan hidrokarbon. Malah orang bioenergi sebetulnya menyebut asam lemak adalah hidrokarbon rantai sedang yang terkontaminasi oleh karbon dioksida pada salah satu ujung molekulnya.
Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat di gambar ini bahwa yang di atas di kiri itu adalah asam palmitat 40% di dalam minyak sawit. Bedanya dengan pentadekan yang di bawahnya itu komponennya solar, itu sebetulnya hanya ada gugus CO2 yang tergambar dikasih tanda persegi itu, merah. Nah, kalau CO2 itu dihilangkan, maka kita dapat pentadekan. Lalu yang di kanan, itu adalah asam laurat, sekitar 45% di dalam minyak kelapa dan minyak sawit. Itu hanya berbeda, ada CO2 juga dibanding dengan yang di bawahnya, yaitu undekana. Itu adalah komponen utama aftur, bahan bakar pesawat terbang jet. Jadi sebetulnya, kalau kita singkirkan CO2 dari asam lemak, maka kita akan dapatkan hidrokarbon. Dan hidrokarbon terbarukan, bukan asal minyak bumi. Jadi kita sebetulnya bisa mempunyai minyak bumi terbarukan, begitu. Ya, dan kesuksesan biodiesel yang sekarang sampai 30%, ya, biodiesel itu adalah ester metil asam lemak, sebagai bahan bakar nabati pencampur solar, sebetulnya merupakan manifestasi dari sangat miripnya asam lemak dengan hidrokarbon. Yaitu bahwa rantai panjangnya asam lemak itu adalah hidrokarbon. Next. Silakan. Nah, demikian juga tadi kan solar, aftur, ini cara membuat bensin, kira-kira begitu. Diambil dari asam oleat. Asam oleat adalah penyusun kira-kira 40% minyak sawit. Jadi kalau kita panaskan asam oleat sampai kira-kira 500-an derajat Celcius, maka yang pertama terjadi CO2 di kanan hilang, dekarboksilasi, tapi kemudian di tengah, ikatan rangkap di tengah pecah menjadi hidrokarbon yang panjang rantainya C8, C9, dan itu dengan mudah kita bisa olah menjadi bensin berangka oktan tinggi. Nah, kemudian perengkahan asam oleat itu nanti akan menghasilkan juga sedikit bio-LPG. Jadi bukan hanya bensin, biodiesel nabati, kita akan dapat juga bio-LPG. Nah, untuk mendapatkan asam lemak itu kita gunakan proses hidrolisis untuk memecah asam lemak, minyak lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu masing-masingnya memiliki aneka ragam penggunaan di sektor hilir. Next. Nah, apakah itu sebetulnya ada fakta yang mendukungnya sebelumnya? Yaitu adalah yang saya perlihatkan ini, bahwa memang dari sejak lama literatur geokimia menunjukkan bahwa asam lemak adalah salah satu cikal bakal minyak bumi. Yang saya tampilkan di sini adalah berbagai makalah dari mulai tahun 1963 sampai tahun 1999 yang menunjukkan bahwa memang sebagian dari minyak bumi pasti asalnya dari asam lemak. Next. Oke. Nah, terus kalau kita lihat juga sebetulnya di Indonesia berapa banyak sumber asam lemak? Nah, tabel ini memperlihatkan bahwa asam lemak C6 sampai C24, jadi yang rantai karbonnya panjangnya 6 sampai 24, itu semua ada di Indonesia. Sumber penghasil terbanyaknya. Jadi asam C6 sampai C12, kaprat, dan gaurat itu di dalam minyak kelapa dan minyak inti sawit. Iristat itu di dalam lemak pala, palmitat di dalam minyak sawit, stearat di dalam lemak tengkawang dan lemak taban merah. Asam oleat yang paling banyak itu sebenarnya minyak dari pohon biji kelor. Arahidat itu dari biji rambutan. Behenat dari minyak biji kelor. Rignoserat C24 dari minyak sagautan. Semua pohon itu ada di Indonesia. Sehingga kalau kekayaan alam itu kita anggap atau kita pandang nikmat dari Yang Maha Kuasa, maka sebetulnya kita harus refer ke ayat itu, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan. Ya, karena banyak dari sumber daya itu sebetulnya belum kita manfaatkan. Dan kita ingat juga bahwa ayat itu di dalam surat Ar-Rahman diulang 31 kali di dalam surat yang sama. Jadi diingatkan. Next. Nah, sehubungan dengan itu kita juga harus melihat ini ada surat yang lain, surat Ibrahim ayat 7 yang mengatakan bahwa sungguhnya jika kamu bersyukur,
pasti akan bertambah nikmatku kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, seperti Bani Israel yang mengingkari tanah perjanjian, maka sesungguhnya azabku sangat berat atau pedih. Jadi kita harus juga berintrospeksi terhadap pemanfaatan kekayaan nabati di negara kita. Next. Nah, bicara tentang tadi bagaimana minyak di konsepnya tadi saya sudah terangkan. Nah, ini teknologi utama konversi minyak lemak nabati ke BBN biohidrokarbon sebetulnya adalah ada 6 jenis. Yang pertama, produksi diesel nabati biohidrokarbon itu dengan cara hidrodeoksinasi minyak atau asam-asam lemak jenuh, atau dengan cara dekarboksilasi sabun basa jenuh. Produksi bioaftur sebetulnya sama dengan produksi diesel nabati, tapi bahan mentahnya diganti, bukan minyak yang biasa, melainkan asam-asam minyak laurat, yaitu inti sawit dan kelapa. Kemudian produksi bensin nabati atau bensin biohidrokarbon itu dari perengkahan katalitik minyak atau asam lemak oleat, atau dari pirolisis sabun basa oleat. Nah, semua penelitian yang menyangkut ke 6 teknologi ini memang sekarang ada kebetulan di Institut Teknologi Bandung. Dan kemudian bekerja sama dengan Pertamina juga teknologi hidrodeoksinasi dan perengkahan katalitik itu bisa diprosesingkan di kilang minyak, dan kita lakukan dengan kerjasama dengan Pertamina. Saya kira nanti Bapak Andianto akan menerangkan ini. Next. Nah, jadi sebetulnya nomenklatur campuran BBM, BBN, yang dulu hanya ada BXX, campuran biodiesel dengan solar berkadar XX volume biodiesel, XX% volume biodiesel, lalu EXX, campuran bioetanol dengan bensin fosil berkadar XX volume biodiesel, sekarang harus ditambah dengan DXX, GXX, JXX. D itu kode bahwa itu adalah campuran diesel biohidrokarbon dengan solar fosil. GXX adalah kode campuran bensin nabati atau bensin biohidrokarbon dengan bensin fosil. JXX adalah campuran bioaftur atau aftur biohidrokarbon dengan aftur fosil. Ini yang sekarang juga saya kira sudah final dibicarakan di Direktorat Bioenergi Kementerian Energi. Silakan berikutnya. Nah, kemudian ini yang sudah kita lakukan, tapi sebetulnya ilmu pengetahuan memperlihatkan lagi adanya fakta untuk perkembangan lebih lanjut. Nah, perkembangan teknologi lebih lanjut itu datangnya dari fakta bahwa sekarang ini sudah ditemukan berbagai enzim yang dapat mendekarboksilasi oksidatif asam lemak menjadi hidrokarbon alkana. Dan enzim itu melakukannya pada temperatur ruang di dalam air lagi. Jadi 25 derajat, 1 atmosfer di dalam air. Nah, makanya penelitian dan eksploitasi fakta alam ini berpotensi menurunkan produksi BBN hidrokarbon dari asam lemak, dari yang sekarang itu harus pada temperatur 350 derajat dan kadang-kadang tekanannya 30-40 bar, menjadi tak jauh dari kondisi ruang, yaitu paling-paling di bawah 100 derajat, lalu tekanannya atmosferik. Dan kita menyebut teknologi yang akan berkembang itu namanya teknologi biomimetik atau teknologi meniru-niru enzim atau meniru-niru sistem biologikal. Next. Nah, berikutnya sekarang kita lihat apa keunggulan bahan mentah yang kita punya. Jadi ini dari dasar ilmu pengetahuannya, bahan mentah yang baik untuk produksi biodiesel adalah minyak lemak berkadar asam lemak tak jenuh ganda nihil atau minimal. Kemudian bahan mentah yang baik untuk produksi diesel biohidrokarbon adalah minyak lemak berkadar asam lemak tak jenuh atau berangka iodium minimal. Bahan mentah yang baik untuk produksi bensin biohidrokarbon atau bensin nabati adalah minyak berkadar asam oleat tinggi. Oke, silakan yang berikutnya. Nah, ini di tabel ini terlihat komposisi berbagai asam lemak, dan
yang saya kasih tanda dengan warna di bagian atas itu sebetulnya adalah minyak-minyak yang ada di Indonesia. Sebenarnya sampai Jarak Pagar juga ada, cuman yang di atas dari Pongam ke atas itu kelihatan sekali keunggulannya, yaitu bahwa asam lemak tak jenuh gandanya sedikit, ya, dan kebanyakan itu adalah asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh tunggal. Nah, sementara yang canola, kedelai, bunga matahari itu adalah yang di bagian negara 4 musim. Jadi dari situ kita menyimpulkan bahwa semua minyak lemak bahan mentah terbaik produksi BBN itu ada di negara kita. Dan kembali lagi kita harus mengingat ayat yang mengatakan, "Lalu nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan." Jadi sumber daya ini semua menunggu bangkitnya naluri berinovasi anak-anak negeri. Ya, jadi kalau sekarang misalnya Korea bisa membuat biodiesel dari jerantah yang diimpor di Indonesia, masa kita anak-anak Indonesia tidak bisa memanfaatkan semua sumber daya itu? Silakan. Berikut. Nah, sekarang evaluasi ke depan. Apakah kalau kita mengandalkan minyak sawit saja akan memadai? Produksi minyak sawit kita di tahun 2018 itu adalah 46 juta ton, sekitar itu. Nah, sebetulnya itu hanya ekuivalen dengan 700 sampai 750 ribu barel per hari BBM. Padahal impor minyak bumi dan BBM di tahun 2018 juga sudah mencapai 700 ribu barel per hari. Jadi kalau mau mengatasi semua minyak sawit harus digunakan. Padahal kita harus menyisihkan juga 20-25% minyak sawit untuk sektor pangan dalam negeri, dan kita harus memperhitungkan juga sebagian itu akan kita ekspor untuk mendapatkan devisa. Jadi dari analisis itu kelihatan, analisis ringkas itu kelihatan bahwa kita perlu meningkatkan produksi minyak lemak. Ya, dan itu didapat via peningkatan peningkatan produktivitas minyak perkebunan sawit. Itu yang sekarang dilakukan oleh pemerintah dengan pendanaan dari BPDPKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit, yaitu meningkatkan produktivitas kebun rakyat ya dengan peremajaan kebun, mengganti pohon-pohon yang tidak produktif dengan pohon baru yang bibitnya unggul. Nah, yang kedua juga pengembangan perkebunan atau agroforestry, pohon-pohon bioenergi lain yang potensial. Ini yang sampai sekarang saya lihat tidak ada, belum ada kelihatannya belum ada geraknya nih, yang dua ini, yang kedua itu. Silakan. Nah, padahal kita punya selain sawit kita masih punya pohon kelapa, pohon kelor, pohon pongam, pohon nyamplung, pohon kesambi, pohon kapok, ya, yang harus sebetulnya kita kembangkan dengan baik pembudayaan dan pemanfaatannya. Nah, dalam hubungan itu kita juga bisa bertanya, sudahkah ada satu pohon atau tumbuhan yang berhasil kita komersialkan menjadi komoditas perkebunan atau agroforestry penghasil minyak lemak sejak kita merdeka di tahun 1945? Jadi berapa tahun tuh? 75 ya? Jawabnya itu sebetulnya tidak ada. Belum ada. Sehingga kembali pertanyaannya itu, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Silakan. Ya, nah masih ada lagi sumber lain. Jadi sebagai negara tropik bergaris pantai terpanjang di dunia, Indonesia sebenarnya sangat berpeluang menjadi produsen minyak dari mikroalga yang budidayanya dilakukan di pesisir-pesisir. Nah, ini karakteristik mikroalga yang baik untuk produksi BBN. Jadi sebetulnya yang bisa menjadi arah kemana penelitian dan pengembangan mikroalga harus dilakukan. Jadi yang pertama yang dikehendaki adalah mampu tumbuh pada kolam terbuka, bukan pada bioreaktor tertutup. Lalu produktif menghasilkan minyak lemak, pasti. Kemudian secara alami berkoagulasi ketika tumbuh sehingga dapat dipanen dengan cara filtrasi saja. Tidak perlu dengan menggunakan centrifuge, itu cara panen mahal. Yang terakhir, minyak lemak hasilnya dominan asam lemak jenuh.
Minyak mikroalga sekarang kebanyakan menghasilkan minyak dominan asam lemak tak jenuh, malah tak jenuh ganda. Nah, itu dengan teknik biologi molekuler sebetulnya bisa diubah supaya minyaknya nanti hasilnya minyaknya banyak asam lemak jenuhnya. Nah, teknologi komersial budidaya mikroalga berkarakter di atas dan produksi minyak lemak dari hasil panennya sebetulnya ditargetkan dunia sudah terwujud mulai tahun 2030. Saya sendiri tidak bisa menjawab sampai di mana sekarang penelitian di Indonesia. Apakah terarah ke sana atau tidak. Jadi itu sebetulnya perlu penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi yang terprogram dan terimplementasikan dengan baik. Nah, selain mikroalga, kita masih punya potensi besar lain. Silakan. Yaitu dari lignoselulosa. Lignoselulosa itu adalah kayu, jerami, bagas, tandan kosong sawit, pokoknya semua sisa-sisa panen atau bahan struktural tumbuhan ya. Nah, Litbang itu nanti yang dilakukan serius itu akan mengarah kepada tahap-tahap yang tergambar itu, delignifikasi, itu nanti akan menghasilkan bio-BTX, jadi biobenzen atau bensilin, yang sekarang menjadi komoditas utama atau bahan mentah utama industri petrokimia. Kemudian setelah diidentifikasi, kita lakukan pengolahan berikutnya adalah ekstraksi hidrolitik. Kita menghasilkan gula dan bisa menghasilkan gula yang namanya xylitol yang kita sering lihat di dalam permen-permen di supermarket. Dan terakhirnya kita akan mendapatkan glukosa, dan dari glukosa kita nanti akan bisa juga ada teknologi untuk membuat biohidrokarbon, bioetanol, ya produk bernilai tambah lain, termasuk diantaranya bio-LPG juga. Jadi itu potensi sebetulnya yang sangat besar. Kita misalnya setiap perkebunan sawit atau pabrik kelapa sawit memproduksi 1 ton CPO, minyak sawit mentah, maka di pabrik kelapa sawit itu akan tersedia 1,1 ton tandan kosong sawit. Jadi CPO-nya 1 ton, tandan kosong sawitnya 1,1 ton. Maka kita bayangkan berapa juta ton tandan kosong sawit yang terproduksikan di Indonesia setiap tahun. Itu bisa dibayangkan. Kalau kita bisa memanfaatkan itu dalam proses-proses yang tergambar di slide ini, saya kira nilai tambah yang kita peroleh akan sangat besar. Next. Silakan. Nah, jadi sebagai resume dari apa yang saya sajikan, itu sebenarnya Indonesia dianugerahi kekayaan nabati luar biasa yang memungkinkannya menjadi pusat biohidrokarbon dunia dan negara maju di era perekonomian berbasis nabati. Itu di era bio-based economy. Tapi syaratnya itu adalah semoga saja ya, yang syaratnya itu naluri dan insting berinovasi anak-anak bangsa Indonesia itu yang perlu kita tingkatkan supaya bisa memadai untuk mensumberdayakan kekayaan nabati yang ada itu. Itu yang sebetulnya saya lihat sekarang, ya, naluri berinovasi anak-anak Indonesia itu termasuk yang paling rendah di dunia. Ya, ada buktinya lagi, ada buktinya. Jadi itu semua yang ingin saya sajikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan slide terakhir. Terima kasih atas perhatian. Ya, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Silakan, Ibu.